stokastik digunakan untuk saham Antam ketika grafiknya itu menunjukkan angkanya itu naik. Kemudian di hari Kamis dan di hari Jumat peaknya itu saham Antam banyak yang turun gitu ya. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan data analisis tentang saham Antam gitu ya, aneka tambang dengan menggunakan indikator stokastik, dan terakhir nanti kita jelaskan juga indikator akumulatif atau distribusi. Ini mirip dengan bandarmologi yang sekarang bisa menggerakkan harga suatu saham gitu ya. Di video teman-teman sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan analisis data saham pegas gitu ya, saham pegas dengan indikator stokastik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang saham yang sama Antam dengan metode confusion matrix, teman-teman. Jadi confusion matrix itu akan mengukur apakah data itu naik, benar-benar naik gitu ya, benar-benar data itu saham itu naik dan indikator stokastik itu grafiknya juga naik. Dan apakah ketika saham turun, suatu stokastik itu bisa memprediksi grafiknya juga turun gitu ya. Kalau di stokastik itu kan indikatornya kalau garis biru ini saham itu akan naik gitu ya. Kalau garis biru di atas garis merah. Kalau garis merah di atas seperti ini itu sahamnya itu indikatornya itu akan naik, akan turun, sorry. Kita lanjut. Kita di conversion matrix mengenal TP, TN, FP, dan FN. Kalau TP itu true positif, artinya ketika saham itu harganya naik dan prediksi stokastik juga naik. Kalau true negatif, itu artinya saham itu turun, di hari tersebut turun, dan prediksi stokastik juga ikut turun gitu ya. Prediksinya turun. Garis merahnya di atas, dan garis birunya di bawah. Kemudian false positif. False positif di sini data di saham itu turun gitu ya, harga sahamnya turun, dan tapi di stokastiknya itu prediksinya naik gitu. Datanya turun gitu merah, tapi prediksi stokastiknya itu garis birunya di atas dan garis merahnya di bawah. Nah, kemudian FN. FN itu false negatif. Datanya naik, harganya naik, dan prediksinya itu turun. Nah, yang saya kasih warna merah-merah ini adalah yang kita hindarkan. Mengapa? Karena prediksi data itu turun dan prediksi turun itu ya bagus ya, berarti kita sudah bisa, oh nanti kita jual atau cut loss-nya di sini nih stokastik karena menunjukkan turun gitu ya. Dan juga false positif ini saat kita hindarkan, kenapa? Karena datanya turun tapi kok prediksinya naik. Sehingga kalau kita lihat stokastik, oh stokastik hari ini birunya di atas gitu ya, birunya di atas berarti saya harus beli nih. Dan ternyata sahamnya turun gitu ya, sahamnya turun di hari tersebut. Nah, ini kita akan hitung berapa jumlah TP, TN, FP, FN. Nah, di sini saya sudah bikin 40 hari bursa gitu ya, 40 hari bursa, kemudian yang merah ini hari Senin, kuning-kuning ini hari Selasa, kemudian selanjutnya Rebo, Kamis, dan Jumat. 40 hari bursa. Di saham Antam dimulai dari tanggal 3 Mei 2021. Coba kita lihat di sini saya menggunakan trading view. Bagaimana sih menentukan TP, TN, FP, FN gitu ya. Kalau kita lihat scroll di sini, kita lihat tanggal 3 Mei 2021 itu harganya naik, harga saham naik, dan kalau kita lihat ini di stokastik itu warna merah itu ya, warna merah garis merah itu di atas garis biru. Artinya dia kita lihat di sini FN false negatif. False negatif tadi apa? False negatif itu datanya naik tapi prediksinya turun gitu ya, teman-teman. Jadi kita isilah FN di sini ya satu. Kemudian kalau kita lihat di hari tanggal 4 itu hari Selasanya, sahamnya itu naik dan garis birunya di atas garis merah. Artinya stokastik memprediksi itu juga naik gitu ya. Artinya ini kita bisa masukkan menjadi true positif. Kemudian di tanggal 5 Mei juga sama, true positif di tanggal 6 Mei. Nah, ini hal baru lagi. Kemudian di tanggal di 6 Mei ini sama kayak tanggal 3 Mei gitu ya. Datanya naik tapi prediksinya turun. Itu false negatif. Kita isi di sini. False negatif ini true positif, false negatif, dan kita lihat lagi. Di sini turun di tanggal 7.
harganya turun dan prediksi stokastik juga merahnya di atas garis biru, artinya turun. Sehingga dia benar prediksinya, true negatif. Di sini true positif, di sini true positif, di sini true negatif, di sini true positif, true negatif, true negatif, true negatif, true negatif, kemudian true positif, true positif. Nah, di sini yang kasih kita hindarkan gitu ya. Datanya turun, harga sahamnya turun, tapi prediksi stokastiknya itu naik. Sehingga kita sebut ini false positif. Di tanggal 28 Mei. Kita lihat 28 Mei false positif di sini teman-teman, false positif. Nah, setelah kita hitung 40 hari bursa dapatlah ternyata true positifnya 14 hari bursa, true positifnya 17 hari bursa, false positifnya ada 7, FN-nya itu ada 2 hari bursa, total 40 hari bursa. Nah, kalau di sini hasil dari output dari confusion metric itu kita mengukur akurasinya. Apa sih akurasinya? Akurasi itu kita menebak saham itu benar enggak sih stokastik itu prediksi naik dan turun. Nah, kalau hasilnya di sini itu stokastik bisa menebak harga saham itu naik dan harga saham itu turun, akurasinya itu sebesar 77,5%. Kemudian kita kenal lagi presisi. Presisi itu adalah persentase saham benar naik dibandingkan dengan yang diprediksi itu naik. Kalau kita lihat yang prediksi naik itu ya true positif sama false positif karena dia prediksinya itu naik itu sebesar 66,7%. Kita lihat recall kemudian recall. Kalau presisi kita cukup ya, cukup tidak usah dilihat dulu gitu ya. Yang penting itu akurasi kemudian recall-nya. Karena kalau saya itu kita lihat saham itu tepat nggak sih hari itu naik gitu ya. Kalau hari turun itu kan sebenarnya jarang ya gitu ya. Kalau main trading itu saham naik ya sudah nanti hari hari di situ juga kita jual. Nah, di sini kita akan menebak momentum sebenarnya. Momentum kapan kita beli, kapan kita jual gitu ya untuk recall dan akurasi. Nah, recall 87,5%. Maksudnya apa? Stokastik itu benar memprediksi saham naik dan saham itu aktualnya memang benar-benar naik gitu ya. Jadi errornya cuma 12,5% gitu. Stokastik menebak saham itu benar-benar naik gitu ya, benar naik dan saham prediksinya juga garis birunya di atas gitu, benar dia 87,5, 87,5. Nah, untuk kemudian specificity ini kebalikan dari recall. Specificity itu saham itu diprediksi dengan stokastik itu benar-benar turun dan saham itu sebenarnya memang turun gitu ya, garis merahnya di atas gitu. Garis merahnya di atas dan garis birunya di bawah. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari confusion metric dengan saham Antam, berarti recall-nya itu lebih besar dari yang lainnya. Dan kesimpulannya adalah saham Antam itu untuk prediksi stok dengan stokastik digunakan ketika saham itu diprediksi naik. Udah gitu aja. Kalau misalkan mau prediksi turun ya susah. Jangan-jangan sahamnya itu naik gitu ya. Karena false negatifnya itu dua cuman ya. Dua, sayang gitu ya. False negatif itu kan artinya datanya naik tapi prediksinya turun gitu ya. Nah, sebesar kalau di sini errornya 12,5%. Oke, di situ berarti stokastik digunakan untuk saham Antam ketika grafiknya itu menunjukkan angkanya itu naik. Dah, gitu aja grafiknya itu naik. Kesimpulannya di situ. Nah, kemudian kita coba lagi nih, ada yang baru saya coba itu kita prediksi kapan sih hari-hari ya, hari-hari saham Antam itu naik dan turun. Kita lihat di sini setelah kita jumlahkan semuanya dan kita dapat di sini. Naik dan turun, artinya kalau naik dan turun itu true positif ditambah dengan false negatif. Karena false negatif ini artinya kan saham existing-nya itu naik ya gitu ya. Tapi prediksinya aja turun kita tambahkan. Kalau yang turun-turun itu kan true negatif sama false positif. Ini kita bikinkan grafiknya gitu ya, bikinkan kalkulasinya kita hitung dan ternyata rata-rata itu ada 8 hari 8 minggu ya, 8 minggu
bursa gitu ya, 8 minggu bursa. Nah, setelah saya hitung persentasenya, didapatlah 3 dibandingkan 9 gitu, 33,33%, nah dibagi 9 itu 67%, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, jangan beli saham Antam itu di hari Senin, karena dia cenderung turun. Di hari Selasa itu 63% saham Antam itu naik, dan juga hari Rabu itu 57% itu saham Antam naik gitu ya. Kemudian di hari Kamis dan di hari Jumat peak-nya itu saham Antam banyak yang turun gitu ya. Malah naiknya cuma 13% atau cuma satu kali nih dibanding 8 minggu hari bursa gitu ya. Satu kali hari Jumat itu saham Antam cuma naik gitu ya, cuma satu kali. Nah, treatmentnya gimana? Sudah kita dapat nih, sudah kita dapat untuk hasilnya, akurasi dan recall-nya, kemudian treatmentnya gimana? Nah, hal yang bagus kita tambahkan itu kita lihat akumulasinya, teman-teman. Jadi di sini setelah kita dapat stokastiknya udah nih, udah dapat bayangan gitu ya. Kita lihat distribusi atau akumulasinya. Nah, di sini kalau kita lihat akumulasi tertinggi itu di tanggal 11 Mei. 11 Mei kemudian akumulasi tertinggi ya. Kemudian dari sini dia distribusi terus sampai kecil gitu ya. Di tanggal 2 Juli ini sudah kecil dia, sudah kecil. Nah, kalau kita lihat berarti saham saham ini nih rugi ya beli kalau misalkan sudah kita dapat bayangan nih, udah dapat bayangan saham ini akan turun terus gitu ya, saham Antam ya. Karena distribusinya itu turun. Broker, saham, dan retail itu banyak yang sudah menjual di sini ya, sudah menjual mereka di sini. Dan belinya di tanggal 3 ini, beli tanggal 3 kemudian jual di sini, sudah anjlok ini harga saham Antam. Kalau kita lihat di Juli gitu ya, ini di Juli tanggal 5 ini tebak nih, udah turun nih, turun. Broker membeli lagi ya, membeli sahamnya sehingga retail juga membeli harga saham naik. Harga saham naik, kemudian dibantingnya lagi, mulai peak-nya di sini, dibantingnya lagi, mulai didistribusikan di sini sampai di sini dan prediksinya kita lihat kita cocokkan juga dengan technical analysis gitu ya. Kita melihat ini kesimpulannya apa teman-teman? Kalau bisa kita lihat di sini, ini juga dia akan turun ya, turun terus sampai dia menyentuh angka segini di sini sekitar segini. Kita setarakan di sini ya. Nah, itu turun terus dia, nanti turun terus sampai menyentuh ini. Nah, perkiraannya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan tanggal 2 berapa? Tanggal 2 besok 24, besok hari ini 24, besok 25, tanggal 26 mau beli atau enggak? Ya enggak usah dulu gitu ya, enggak usah dulu. Tunggu dia turun dulu sampai tanggal 27 atau tanggal 28 konfirmasi gitu ya biasanya. Baru di tanggal 28 itu atau tanggal 29 beli gitu ya. Pasti dia kita lihat dulu grafiknya sudah naik atau belum. Kalau belum masih turun terus ya sudah, enggak usah. Oke, treatmentnya seperti itu. Kita lihat dulu akumulasi distribusinya. Di minggu ini jangan beli dulu sampai tanggal 28 nanti baru beli gitu ya, 28, 29. Kemudian kita lihat juga prediksi stokastiknya di tanggal 28 itu masih grafiknya merah di atas atau biru di bawah itu turun. Boleh deh. Kalau misalkan pas tanggal 28 grafiknya sudah biru, oh berarti sini udah ancer-ancer nih, udah momentum untuk beli gitu ya, untuk beli. Karena stokastiknya memprediksi 87,5% itu tepat untuk memprediksi saham itu naik. Dan kita lihat di hari bursa, kalau tanggal 28 itu hari apa ya? Tanggal 28 itu hari Rabu nih, hari Rabu. Sudah kita lihat tadi hari Rabu. Oh, pas nih. Hari Rabu, kalau saya ya, hari Rabu itu kita kalau trading di harian, kita beli hari Selasa itu kan masih tinggi. Hari Rabunya ya dapat dapat naik sih sebenarnya. Dan kita langsung dijual di pagi kita beli atau Selasa Selasa sore kita beli, Rabu jual gitu ya. Rabu sore jual. Kita amati terus di hari Rabu. Atau malah kita sudah deh hari Rabu ini perkiraan naik nih di tanggal 28. Kalau enggak hari Kamis, Jumat jangan beli dulu, kita tunggu hari Jumat gitu ya karena rendah banget ini harganya di hari Jumat dan hari Seninnya juga kita amati dan turun terus ya, turun sampai hari Senin dan kita lihat lagi hari Selasa. Hari Selasa kita mulai kita amati gitu ya, kita amati.
dan hari bursanya. Nah, dari sisi seperti itu dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk di minggu Senin nanti nggak usah beli gitu ya saham Antam karena nanti dia sampai tanggal 28, perkiraan tanggal 28 atau bahkan sampai Jumat dia masih minus terus. Dan di Jumat sore kita lihat dulu, balik lagi lihat akumulasinya apakah broker sudah membeli saham Antam gitu ya, sudah membeli saham Antam, kita lihat prediksi stokastiknya itu naik atau turun dan hari bursa itu tepat. Kalau misalkan hari Jumat ya kalau harga terendah ya saya beli gitu ya. Baik, segitu saja dulu teman-teman penjelasan tentang saham Antam. Ini hanya prediksi, boleh teman-teman menggunakan indikator lain, silakan bisa tambahkan juga ya sampai 100 hari bursa atau setahun hari bursa malah pas gitu ya. Nanti kita sharing-sharing, silakan teman-teman komen di bawah, bisa menggunakan rumus ini gitu ya. Dan teman-teman juga bisa memprediksi hari-hari bursa sahamnya yang bagus itu hari apa. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.